Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari semester 3C. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dalam prinsip hukum pidana Indonesia. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak yang cukup besar bagi negara, yang dapat merugikan negara maupun masyarakat sekitar, terutama tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu tentunya membawa dampak negatif yang besar, terutama dalam bidang perekonomian. Karena perusahaan swasta menjadi sumber pendapatan negara, sehingga apabila banyak terjadi tindak pidana pencucian uang, maka akan menghambat perekonomian negara, serta dapat menghambat perekonomian internasional. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan diminta pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang dilakukannya, sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda tambahan lainnya. Dan apabila denda yang didapat tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan perampasan hasil kekayaan korporasi tersebut. Dan apabila kekayaan korporasi masih kurang untuk membayar hukuman pidana tersebut, maka akan dijatuhkan hukuman kurungan bagi personil pengendali korporasi selama 1-4 tahun lamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.